Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai, akan diberi lagi. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil pula. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena biarpun melihat, mereka tidak tahu. Dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, tetapi tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, tetapi tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, pada saat Tuhan membuat perumpamaan mengenai penabur, memang ada banyak sekali kisah mengenai biji yang ditanam atau ditaburkan itu, entah itu mengenai penaburnya, entah itu perumpamaan mengenai tanahnya, entah itu mengenai kualitas biji yang tadinya satu titik menjadi pohon yang besar. Ada banyak sekali. Jadi yang dikisahkan adalah penaburnya, kualitas bijinya, dan kualitas tanahnya. Jadi kita bisa melihat di sana, maka banyak sekali kisah mengenai penabur dan yang ditabur. Dan di situ mau diungkapkan mengenai kesiapsediaan kita untuk mendengarkan. Dan pada saat diberi pertanyaan oleh para murid, Tuhan Yesus mengatakan seperti tadi itu, bahwa sebetulnya Tuhan Yesus tidak mau membuat orang-orang ini tidak tahu isi perumpamaan. Enggak, supaya daya tangkap mereka ini betul-betul dikupas, betul-betul mereka itu jaga ke Tuhan, supaya mereka pulang mendengarkan firman perumpamaan itu, lalu berbalik kepada Tuhan dan minta keterangan sebetulnya. Jadi kadangkala orang puas hanya mendengarkan perumpamaan, sehingga mereka tidak dong, ya karena D3, daya dong rendah mereka. Atau kadang-kala mendengarkan firman Tuhan dengan D3 juga, duduk delongap-delongop, wah indah betul gitu ya. Nah, tetapi Tuhan ini mau menginginkan, kalau memang mereka tidak tahu arti dari perumpamaan itu, berbaliklah kepadanya dan mintalah keterangan darinya. Tuhan menginginkan itu sebetulnya. Jadi Tuhan mau menginginkan keterikatan antar mereka. Jadi bukan untuk supaya firman ini menjadi kembali sia-sia, enggak. Supaya mereka betul menjadi tanah yang subur. Tanah yang subur artinya tanah yang bekerja sama dengan firman itu, dan dengan penaburnya juga kerjasama. Jadi Tuhan menginginkan tindakan itu. Jadi kita diharapkan untuk berbalik kepada Allah dan mohon supaya Tuhan itu berbicara, menjelaskannya. Ini catatan yang pertama. Lalu catatan yang kedua, di sana kita bisa melihat penegasan Tuhan mengenai siapa dirinya, dengan mengatakan bahwa sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang ingin kalian lihat,
dan ingin mendengar apa yang sudah kalian dengar? Ya karena Dia adalah Tuhan. Nabi, orang-orang benar pada zaman sebelum Tuhan Yesus itu mendengarkan firman Tuhan melalui mimpi atau melalui malaikat yang diutus oleh Allah. Jadi tidak pernah bertatap muka dengan Tuhan. Sedangkan para murid kemana-mana itu ngintil Tuhan Yesus. Berarti para nabi dan orang benar itu tidak melihat dan tidak mendengarkan seperti yang disaksikan oleh para murid itu. Dengan demikian kita bisa melihat Tuhan Yesus sebetulnya mau untuk bicara mengenai siapa dirinya. Dia adalah Tuhan yang punya kuasa untuk membuat mukjizat, yang punya kuasa untuk bersabda, melakukan firman yang berwibawa. Jadi kita bisa melihat di sana para murid diuntungkan karena selalu dekat dengan Tuhan. Dengan demikian kita bisa melihat, oh kalau demikian Tuhan itu tidak mau untuk supaya firman-Nya menjadi sia-sia. Enggak. Coba kita melihat saja, kok bisa seperti itu? Begini ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Orang tua yang sungguh mencintai anaknya pasti akan memberikan nasihat yang indah. Tetapi kalau orang tua itu tahu bahwa apa yang diomongkan ini tidak pernah didengarkan oleh anaknya, walaupun itu anak-anak itu mungkin bukan anak kandungnya, dia tidak akan ngomong dermimil banyak atau cerewet ngomong mengenai apa yang baik. Dia ngomong berbicara tentang kebaikan kepada orang yang dicintainya. Sedangkan untuk orang-orang yang mungkin dia mengharapkan orang ini itu bertindak baik, bertindak nantinya menjadi orang yang saleh, mungkin dia akan menggunakan semacam dalam tanda kutip perumpamaan atau sedikit-sedikit nyindir supaya orang yang mendengarkan itu bisa berubah. Dan kalau orang itu mengalami kebingungan pula, pasti akan bertanya kepada orang tua itu. Ibu bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian, kita bisa melihat betapa cintanya Tuhan kepada kita supaya kita senantiasa akrab dengan setiap firman-Nya. Tuhan menginginkan kita tahu rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Selamat untuk mendalami firman-firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita, kepada para murid-Nya. Selamat merenungkan.